Hai Sobat Temo, bareng aku Ratna Seminar. Welcome to Temotion Kids, 10 Minute with Amikom Communication yang akan membahas mengenai penulis cilik, penggiat literasi anak yang kreatif. Budaya literasi itu harus diterapkan sejak dini. Kalau misalnya aku itu dari TK itu aku suka banget nonton dongeng-dongeng di YouTube ya. Kalau aku kan emang dari kecil tuh suka banget baca buku. Terus juga dulu tuh pas kecil suka banget dibeliin buku bantal gitu. Terus bukunya udah terbit juga ya? Udah dong. Keren banget ya. Ini ya buku kalian? Iya benar. Keren banget. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa meraih kesuksesan dan mengejar apa yang kita impikan. Sobat Temo, tahu nggak sih literasi itu penting untuk kehidupan kita? Karena melalui literasi kita bisa belajar cara mengolah kata yang baik dan benar agar dapat menjadi serangkaian kalimat yang indah. Nah, budaya literasi itu harus diterapkan sejak dini karena waktu anak-anak ini berusia dini, mereka akan dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang kreatif, salah satunya di bidang sastra. Nah, melalui literasi, imajinasi anak-anak akan mulai terpicu sehingga mereka akan mengeksplor dunia baru. Sobat Temo, tamu pada episode spesial Temotion kali ini memiliki kisah menarik untuk dibagikan. Mereka telah mencurahkan semangat dan dedikasi mereka untuk membuat suatu karya. Hal ini membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meningkatkan kreativitas dan kesuksesan. Melalui setiap kata yang telah mereka tulis, mereka berhasil membawa pembacanya ke alam magis, mengajari kita pengalaman berharga, dan berhasil membuka perspektif kita menjadi lebih luas. Oke, kali ini kita kedatangan adik-adik luar biasa ya, ada Farah dan juga Zahwa. Mungkin Farah sama Zahwa bisa kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah Nabila Balkis, biasa dipanggil Farah. Zahwa? Halo semuanya, saya Zahwa Sabita, biasa dipanggil Zahwa. Oke, langsung lanjut aja ya ke pertanyaannya. Kalian tuh awal tertarik menulis karena apa ya? Kalau misalnya aku itu dari TK itu aku suka banget nonton dongeng-dongeng di YouTube ya. Jadi ada satu judul di Indonesian Fairy Tales gitu. Jadi aku suka banget nonton di situ. Dan akhirnya aku tertarik untuk masuk ke dunia cerita gitu. Oh, kalau Zahwa gimana nih? Kalau aku kan emang dari kecil tuh suka banget baca buku. Terus juga dulu tuh pas kecil suka banget dibeliin buku bantal gitu. Terus waktu kelas 2 itu ikut nemenin kakak les nulis gitu. Dan akhirnya waktu itu disuruh buat nyoba nulis. Dan sampai sekarang jadi tertarik terus jadi lanjut terus sampai sekarang. Oh, jadi awal mulanya karena nggak sengaja gitu. Kalian berdua tuh inspirasi nulisnya dari mana sih? Kalau aku inspirasi menulisnya itu dari kehidupan sehari-hari, bisa dari teman-teman ataupun diri sendiri yang dialami lah gitu. Kalau Zahwa? Kalau aku kadang dari buku yang aku baca dan aku kan juga orangnya hobi banget nonton film. Jadi tuh kadang aku juga nyari inspirasi nama sama ide cerita juga dari film. Dari film. Berarti kalian berdua tuh nemu inspirasi dari tempat-tempat nggak terduga gitu ya? Iya benar. Awal-awal nulis tuh masih ingat gak karyanya apa? Kalau misalnya aku ya awal-awal mulai nulis itu karena suka banget bikin puisi di buku tulis gitu. Nah karena mungkin banyak banget ya dan numpuk gitu kan. Jadi tuh kayak orang tua tuh ngerasa kayak duh ini bukunya habis ini cuma buat puisi doang gitu. Jadi akhirnya orang tua pun cari tempat les-lesan yang bagus untuk mengembangkan hobi. Kalau Zahwa gimana? Kalau aku awal mulanya itu karena ikut nemenin kakak les menulis. Terus juga di sana tuh aku disuruh buat ikut nyoba nulis. Dan cerita pertama yang aku buat itu aku nulis pakai kertas sama pulpen, cerita tentang liburan. Cerita tentang liburan kemana tuh? Ke Jogja. Ke Jogja sama keluarga gitu ya?
kalian pasti kan ada prosesnya nih pas awal-awal nulis, terus kayak sampai kalian akhirnya nerbitin buku ya. Gimana sih proses pembelajarannya? Nah, kalau misalnya aku sendiri itu berkembang di tulis menulisnya itu di Arosheet. Itu benar-benar diajarin mulai dari bikin tema, bikin alur, dan proses editingnya pun kita sendiri. Oh, kalau Zawa gimana? Aku juga sama, aku juga ikut les di Arosheet. Di sana aku diajarin buat menentukan ide cerita, terus gimana sih cara penulisan cerita yang benar. Terus kan karena kebetulan aku itu nulisnya kumpulan cerita, jadi disuruh bikin 10 judul dulu. Terus bukunya udah terbit juga ya? Udah dong. Keren banget ya. Ini ya buku kalian? Iya benar. Keren banget. Kalian antara bagi waktu sekolah sama menulisnya gimana nih? Jadi aku kan sekolahnya Senin sampai Jumat. Nah terus aku biasanya tuh masuk sekolah jam 7, terus pulangnya tuh jam 2:40. Habis itu aku sampai rumah kayak ganti baju, beres-beres, bersih-bersih. Habis itu baru pas sore udah bersih, udah beres-beres, aku lanjut nulis cerita. Kalau Farah gimana? Kalau aku sih biasanya Senin sampai Jumat itu kan emang aku sekolah kan. Jadi aku lebih fokus untuk belajar, lebih ke akademiknya dulu. Sementara pas Sabtu Minggu aku lebih mengembangkan hobi. Terus kalian tuh kan bukunya udah terbit ya. Gimana sih perasaan kalian, bisa diceritain nggak? Seneng banget dan gak nyangka ya pasti, karena emang waktunya juga cukup singkat buat nerbitin buku. Jadi seneng banget. Kalau misalnya buku pertama yang aku terbitin itu judulnya Juara Sejati. Itu tentang persahabatan. Jadi mungkin kalau kalian yang mau baca bisa banget ya cek di Instagram aku atau di Si Publishing. Kalau Zawa gimana nih? Seneng banget, terus juga orang tua pasti ya tentunya bangga banget kan. Terus kadang tuh kalau di sekolah jadi suka ditanyain sama teman-teman gimana sih cara nulis gitu. Terus guru-guru jadi pada minta bukunya dikasih ke perpustakaan satu. Jadi pada kepo ya, cara nulis gimana sih, kok bisa tiba-tiba dipublish gitu ya. Kalian selama nulis itu ya, ada ngalamin rasa suka duka dong pasti, ya kan? Gimana sih? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Kalau suka dan duka pasti ada ya, cuman mungkin lebih banyak sukanya karena emang penulis itu emang passion aku. Jadi kalau misalnya jenuh pun, aku mungkin lebih kayak cari suasana baru. Mungkin bisa nulis di perpustakaan atau nulis di taman atau kafe. Jadi cari suasana baru aja sih. Kalau Zawa gimana nih? Kalau dukanya pas waktu kehabisan ide cerita gitu, terus pas bingung mau nulis apa gitu. Sempat mau nyerah juga terus berhenti sih waktu itu. Cuman sukanya pas bukunya udah terbit gitu. Mungkin kalian ada pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin baru mulai nulis gitu? Semangat terus jangan pantang menyerah sih. Kalau misalnya kalian suka ditulis menulis, ya udah lanjutin aja. Karena menurutku sendiri ya, itu pintu kesuksesan kan emang beda-beda ya dan banyak banget. Jadi kalau bisa kalian cari pintu kesuksesan yang emang bener-bener kalian suka. Kalau aku semangat terus juga pasti emang awalnya tuh susah, cuman ntar bakalan kebiasa dan kalau emang itu udah hobi kalian, pasti kalian bakal senang ngejalaninnya. Keren banget kalian penulis cilik, tepuk tangan dong buat diri kalian sendiri. Dalam dunia literasi, tidak ada batasan gender ataupun usia yang menghalangi semangat kita untuk belajar menulis. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa meraih kesuksesan dan mengejar apa yang kita impikan. Salah satunya adalah dengan menjadi penulis. Tetaplah semangat, teruslah bermimpi, dan mari kita ciptakan masa depan yang penuh dengan keajaiban literasi. Saya Ratna Seminar, mewakili seluruh kru yang bertugas, memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin menyinggung hati Sobat Temo semua. Kami mohon undur diri, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam komunikasi.